sebuah drama kehidupan sosial yang menceritakan konflik batin yang dialami oleh seorang remaja SMA. Kehidupan adalah panggung kata, dialog yang tak usai, makna-makna yang menggantung, pemberontakan dan cibiran, sinisme dan satir, duka dan tawa, kata-kata tak terhingga, firman Tuhan yang terkuak, narasi yang menguap. Mentari tidak selalu bersinar setiap waktu. Ada kalanya mentari terbenam dan berganti terbit dengan rembulan. Begitu juga dengan mentari yang satu ini. Keceriaan dan senyum tulusnya yang terpancarkan untuk orang sekitar terbenam pada satu waktu. Beragam konflik sosial mulai dari korupsi, prostitusi, diskriminasi, pembunuhan dan pembulian telah dihadirkan kepada sosok gadis SMA yang teguh ini. Bayang-bayang mentari masih terngiang memancarkan semburat warna-warni yang indah. Mentari, warna-warni. Mentari, tiap kali sang surya muncul dari timur sisi jendelaku, anganku teringat pada sebuah kisah lama yang memicu keprihatinanku. Suatu kisah yang aku sendiri tidak mengerti kenapa Tuhan sampai menghadirkannya di dunia nyata. Aku tidaklah lebih dari sebuah ujung kuku pada bagian kisah itu. Aku hanyalah debu kecil yang terbang di alurnya tanpa berani melakukan apapun. Ya, aku memang bodoh. Biar aku ceritakan padamu kesalahan yang telah aku perbuat bertahun-tahun lalu. Kesalahan besar di mana aku telah tidak peduli pada sosok seorang mentari. Hei mentari, Rehan, yuk berangkat. ayo. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Nah, begini caranya. Kalikan dulu bagian yang dalam kurung. Iya. Halah, baru bisa sekali aja bangga. Nggak gitu kali caranya. Iya, nggak gini. Kamu tuh salah. Bener tuh, jawabannya salah. Aduh, teman-teman, ngapain juga sih ribut soal salah bener? Mending santai aja kayak aku. Sudahlah, kalian belajar sendiri aja. Itu PR ya? Iya nih.
Materi yang minggu lalu itu kan? Benar sekali. Yang sulit itu loh. Yang perhitungannya panjang. Aku nggak ngerti sama sekali saat guru menjelaskan di depan. Ajarin dong Mentari. Ajarin dong Mentari. Woi, berisik. Bisa nggak sih kalian pelanin suara? Dasar mentang-mentang anak orang kaya seenaknya aja bersikap. Hei Jovian, kalau kamu ingin tenang, pergi saja dari sini. Loh, Paman Dodi, kenapa pagi-pagi gini telepon? Halo? Assalamualaikum, Paman. Oh, Mentari. Iya, sekarang sedang bersama Mentari di sekolah, Paman. Apa? Baik, Paman. Akan saya sampaikan kepada Mentari. Iya, Paman. Sama-sama. Waalaikumsalam. Mentari. Iya, kenapa Re? Sepertinya kamu harus ke pengadilan negeri sekarang juga. Ada masalah dengan ayahmu. Ayahku? Jadi begitu Pak Hakim. Saya rugi besar. Uang saya ludes dibawa lari. Uang perusahaan saya telah dikorupsi oleh manusia bernama Agus Sulistyo itu. Usaha saya jatuh hanya karena ulahnya. Dan saya punya cukup bukti untuk membuktikannya. Baik Pak, sudah cukup. Waktunya kita mendengarkan kesaksian dari terdakwa. Saya ingin dia dihukum berat Pak Hakim. Saya ingin dia membayar hutang-hutangnya. Iya Pak, kami mengerti. Lebih baik kita dengarkan. Mentari. Nah, saksi saya telah tiba. Mentari, anak dari Agus Sulistyo untuk bersaksi atas kasus korupsi saham ini di depan sidang. Interupsi Tuan. Tidakkah sebaiknya Anda melakukan prosedurnya terlebih dahulu sebelum memanggil seseorang sebagai saksi? Apalagi saksi yang terpanggil masih tergolong siswa di bawah umur. Tak perlu prosedur dalam kasus perusahaan besar seperti ini. Sebaiknya kau duduk saja dan mendengarkan dengan seksama. Iya, lebih baik kalian duduk dulu anak-anak. Mentari, bersaksilah atas kasus korupsi yang melibatkan Agus Sulistyo. Tidak apa Mentari, katakanlah apa yang kau tahu tentang pekerjaan ayahmu. Dia tidak tahu apa-apa, Hakim. Anda telah membuang waktu untuk mendengarkan kesaksian seorang anak pelacur seperti dia. Kasus ini tidak jelas dan harus ditutup. Tuan Alan Siregar tidak mendatangkan saksi yang tepat. Tidak Hakim, Mentari adalah saksi yang tepat untuk... Kalau begitu, biarkan saya berbicara di depan persidangan, Hakim. Saya tidak percaya ayah akan mengatakan kata-kata itu kepada saya. Ayah telah membuat saya kecewa. Saya Mentari, bersaksi atas kasus korupsi ini. Ayah saya mengaku kepada saya bahwa beliau menjalankan bisnisnya di luar kota sejak saya berumur 7 tahun. Beliau meninggalkan rumah dan sulit dihubungi. Saya hidup bersama ibu dan Simbok, pembantu kami. Kami tak pernah menerima uang sepeser pun. Sampai akhirnya ibu lelah berjualan, meninggalkan saya dan Simbok sendirian, memutuskan bekerja sebagai pelacur hanya untuk mendapatkan gaji yang besar. Saya cari ayah ke kota, tapi saat saya temui beliau tak pernah ada. Setelah itu, ayah mengirimkan uang entah dari mana asalnya ke rekening. Beliau kata, "Itu uang untuk kamu sekolah, nak." Kukira ayah peduli. Kukira ayah bekerja keras sehingga dapat menyisihkan uang tabungannya untuk anak sematawayangnya ini. Aku sangat mempercayai ayah. Tapi kali ini aku benar-benar kecewa padanya. Jika terbukti beliau bersalah, saya serahkan semuanya kepada hakim.
Saudara Agus Sulistyo, apakah Anda memiliki pembelaan atas pernyataan ini? Tidak, Hakim. Saya tidak bisa lagi membela diri. Mentari, maafkan ayah. Saya telah memastikan diri bahwa saya terlibat kasus korupsi ini. Saya telah menggelapkan uang perusahaan. Dengan pengakuan ini, Saudara Agus Sulistyo tervonis 15 tahun penjara dan denda atau ganti rugi sebesar 100 juta rupiah atas kasus korupsi ini. Dan dengan demikian, saya menyatakan bahwa Alan Siregar memenangkan persidangan. Bawa Agus ke tahanan. Siap, Hakim. Tunggu, Pak Hakim. Beri saya kesempatan untuk berbicara sebentar dengan Mentari. Pergilah! Dasar tikus berdasi. Tunggu, Mentari. Ayah tidak bermaksud begitu. Dengarkan penjelasan ayah dulu, nak. Mentari, Ayah keterlaluan. Kurasa ayah memenangkan sidang ini dengan cara yang tidak bijak. Apa urusanmu? Kamu itu anak muda, tak tahu apa-apa soal bisnis. Aku mungkin bukan pebisnis yang hebat, tapi aku akan lulus kuliah hukum dan mengerti bagaimana seharusnya hukum berjalan. Halah, politik itu keras. Jadi jangan sok suci, kalah kamu. Tapi apa yang ayah lakukan ini sudah keterlaluan. Mengekspos anak di bawah umur yang tidak tahu apa-apa untuk membeberkan aib keluarga mereka. Apa pedulimu? Dia hanya anak dari seorang koruptor dan pelacur. Yang penting, aku mendapatkan kembali uang yang terkorupsi oleh ayah anak itu. Hanya karena dia teman sekelasmu. Tak sepatutnya kau terlalu peduli. Atau jangan-jangan kau telah jatuh cinta padanya. Aku tidak akan membiarkan ayah bertindak macam-macam kepada wanita yang aku sendiri telah jatuh hati padanya. Hah, ini masalah bisnis, Jovian. Bisnis tidak memandang perasaan dan tidak memandang hati. Berpikirlah secara logis. Kamu harus memperbaiki hati dan pikiranmu untuk sukses. Mentari, apa kamu tidak apa-apa? Maafkan ayahku yang terlalu ambisius dan dibutakan oleh harta. Tidak, bukan ayahmu yang salah. Ayahku yang sudah bersalah terhadap keluargamu. Orang-orang seperti kami memang sudah biasa didiskriminasi. Kami tidak punya jabatan apa-apa, dan kami juga tidak kaya. Tidak seperti... Maafkan aku. Gak usah minta maaf. Semua bukan salahmu. Aku percaya kepadamu, Mentari. Aku yakin kamu bisa melewati semuanya. Dan aku yakin kalau kamu tidak serapuh itu. Halo? Iya, Mas. Tapi malam ini saya sudah ada pelanggan. Kalau untuk minggu malam, saya belum ada kencan. Saya bisa bekerja untuk minggu malam. Ibu, kamu ngapain kamu di sini? Bu, kenapa ibu masih melakukan pekerjaan ini? Hentikan, Bu. Memangnya kenapa? Lepas, Mentari. Bu, ayah terlibat kasus korupsi dan sekarang dia di penjara. Mentari sendiri, Bu. Mentari sekarang sendiri. Lalu, aku sudah menduganya. Dan aku tak akan menemuinya lagi. Pulanglah, Bu. Berhentilah melakukan pekerjaan kotor ini. Dasar anak tak tahu diri. Kau kira aku mau memiliki anak tak berguna seperti kamu? Bisanya cuma menghabiskan uang untuk sekolah saja. Lebih baik aku di sini sendiri dan menikmati uang. Bu, ibu masih tega. Di mana peri kemanusiaan ibu? Karena kasus itu rumah kita akan disita. Simbo juga akan pergi. Aku ini anakmu, Bu. Darah dagingmu. Cukup. Pergilah. Kamu bukan anakku lagi. Ibu. Pergi kamu. Ibu. Buat apa aku hidup di dunia ini kalau hanya sendirian?
Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku anak tidak berguna, anak tidak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, Re. Aku nggak mau lagi ketemu sama kamu. Jangan, Mentari. Diam kamu, Re. Nggak seharusnya kamu seperti ini, Mentari. Masih banyak orang yang butuh kamu. Alah, omong kosong. Tak pernah ada yang menyayangiku. Buktinya ayahku sekarang seorang koruptor. Dan kakekku, dia menjadi gila dan masuk rumah sakit jiwa karena menjadi psikopat dan membunuh istrinya sendiri. Nenekku, Re. Nenekku. Dan ibuku. Entah masih pantas atau tidakkah aku mengatakan bahwa surga ada di telapak kakinya. Shh, jangan berkata seperti itu. Walau bagaimanapun, dia adalah ibumu. Dan kamu harus menghormatinya. Aku mengenalmu lebih dari yang kau tahu. Kenapa kamu masih peduli denganku? Semua keluargaku berakhir buruk. Kamu mau tahu alasannya? Itu karena aku mengenalmu bukan seperti Mentari yang sekarang. Kamu bukan seperti ini. Kamu beda dari ayah, ibu, atau kakekmu. Kamu adalah Mentari. Mentari yang kuat, Mentari yang selama ini aku kenal. Mentari, cucuku, cucu kecilku. Kakek, menurutmu aku harus bagaimana? Jawablah pertanyaanku. Bagaimana? Bagaimana ya? Aku akan pergi ke kantor perusahaan besar dan mengambil uang mereka. Atau aku akan pergi ke kampung pelacur itu dan ikut melacur bersama ibu. Pastilah uang akan berdatangan dengan mudah karena aku masih muda. Tidak. Itu bukan Mentari yang kami harapkan. Mentari bukan seperti itu. Kakek, dulu aku dekat sekali denganmu. Tapi kenapa kamu jadi seperti ini? Jika memang itu benar, lalu kenapa kau sampai membunuh nenek? Karena aku gila. Aku lelah dengan semua ini. Tuhan, kenapa kau tidak bunuh saja aku? Benar. Mentari itu anak seorang koruptor. Kakeknya psikopat. Keluarganya tidak ada yang baik. Jangan ada yang teman-teman dengannya. Iya, sekarang gila. Mentari yang ternyata indah namanya. Akhirnya aku mendapatkan kembali uang-uangku. Kau tahu karena apa, Hakim? Karena anak bodoh itu, anak dari aku Sulistyo itu. Anak koruptor itu ya, Mentari yang terbenam, Mentari yang lemah. Anak tidak berpendidikan seperti itu sudah pasti besarnya tidak berguna, tidak punya masa depan. Mentari, maafkanlah ayam ini. Jangan pernah temui ibu, Mentari. Ayah sudah bersalah dan gagal mendidikmu. Kalau kamu belum bisa jadi anak yang berguna untuk cari duit, lebih baik ibu tidak punya anak. Ayah sudah membuatmu kecewa. Aku masih ingin menjadi ayahmu, Mentari. Ibu malu punya anak seperti kamu. Kembalilah, Mentari. Pergilah, Mentari. Ayah masih mengharapkanmu. Ibu malu punya anak seperti kamu. Mentari gila. Dia sudah gila. Dia anak orang gila. Keluarganya gila. Mentari sekarang hitam putih. Mentari berenam. Diam kalian semua. Aku, Mentari, akan membuktikan kepada kalian semua. Aku bersumpah, aku tidak akan menjadi seperti yang kalian kenal sekarang. Mentari akan membuktikannya. Mentari akan mengejutkan kalian semua.
Begitu ceritanya. Pada saat itu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah lama aku tidak bertemu Mentari. Ada yang bilang dia bekerja di sebuah perusahaan besar dan menjadi orang sukses. Rumor juga beredar dia lulus kuliah dan menjadi seorang dosen. Ada pula yang bilang kalau dia melacur bersama ibunya. Ada yang bilang bahwa dia gila dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Rumor juga beredar kalau Mentari mati bunuh diri dengan menusukkan pisau di dadanya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu jadi apa dan seperti apa Mentari. Semua ini karena salahku. Dan aku merasa kalau Mentari ada di sekelilingku. Apakah ini halusinasi? Atau aku memang sudah gila? Aku gila! Mentari! Kehidupan tidaklah selalu sewarna. Manusia selalu hanya berencana. Tapi kuasa Tuhan selalu di atas segalanya. Ingatlah, matahari tidak akan pernah batal terbit hanya karena kau enggan untuk menghadapi hari esok. Put your hands in the air. How you feeling out there? We gon' party over here. 모두가 같이 sing it. Let me hear you say la 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 la. I am a good boy. 누가 내 수저 더럽게 알아게 아이 잡은 국 수저 여러 개 버럭해 다 못 입은 것들 새끼 여러 개 모두 씹어주겠어 에이 조정해 Work business 핵심 섬에 일스니 매지 많지 않지 클래스까지 많기 공장에 앞진 빠지 white 버즈 night 번지 black 천진 난 알고 가겠지만 I'm fine sorry 미안해 dear boy 미안해 worldwide 아들이 너 갈라가서 미안해 엄마 대신에 네가 못한 협력 우리 콘서트 절대 없어 hold on I do it 너 말 없는 let I do it 내가 아프다는 고소해 So keep running tight I don't play 널 갖고 장난 안 해 사람들은 말해 나 같은 남자를 무시하라고 너무 묻지 마라 고랑만한 건 하라고 What you know about me 네가 날 아냐고 I don't care
Kini tinggal sebentar lagi kami akan pergi, meninggalkan kenangan yang tertanam, menjajaki masa yang akan datang tanpa putih abu-abu. Untukmu kuucap beribu terima kasih kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih kepada almarhum Bapak Dawadi yang telah menjadi kesan pertama kami tatkala kami menjadi siswa baru, membimbing dan mengajar kami walau hanya dalam rentang waktu yang singkat. Rasanya baru kemarin kita bertatap muka. Semoga kau tenang di sisinya. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah menjadi mama terhebat kami, bersedia menjadi pembimbing kami, selalu memberi hal positif setiap hari, tetap ceria dan sabar menghadapi perilaku nakal kami dengan sejuta rayuan dan gombalan yang membuat tertawa atau bahkan emosi. Kini kepada Pak Ma'ruflah kami berterima kasih. Setelah 2 tahun mendampingi kami, pahit manis kau hadapi karena kami. Candaan yang kami lontarkan tak membuatmu berkecil hati. Tak jerahnya kau menasehati serta menegur perilaku kami. Tak jarang kau emosi, tapi itu tanda sayang yang kau beri. Kau yang paling sabar selama ini. Terima kasih kepada seluruh guru-guru yang telah memberi kami ilmu, tutur, nasihat, cinta dan kasih-Mu akan selalu ada di hati kami selamanya. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Dan untukmu, teman seperjuanganku, jangan pernah ragu untuk melangkah. Ini saatnya kita menentukan arah. Mungkin tawa dan canda kita tak akan lagi sama, tapi satu hal yang perlu kau sadari, satu hal yang akan terus kita selalu merasa sama, dengan rasa cinta dan pengabdian yang telah terjadi, yakni warna yang selama ini kita ciptakan, yang kita sebut kebersamaan. Di sini, di SMA Negeri 1 Purwoharjo, ya, masa putih abu-abu yang akan segera melebur menjadi kenangan. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian, mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk persembahan kelas 12 MIA 6. Sik. Masih mengabadikan lewat foto. Wah.
sangat mengharukan sekali Ya, persembahan yang telah ditampilkan ya Raffi. Apalagi itu proses-prosesnya menuju persembahan itu Bener sangat banget, prosesnya itu hampir 1 bulan menuju hari H.